Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bu Fitria Ekarini, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Sebelumnya izin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novel Muhammad dengan NIM 53024222040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari prototipe website saya, yaitu website yang berjudul Ngetrip Yuk. Jadi di sini website Nge-Review ini berisi tentang rekomendasi tempat liburan. Website ini lebih ditujukan untuk kalangan-kalangan muda yang ingin mencari tempat-tempat liburan. Jadi di sini adalah landing page dari website Nge-Review. Di sini terdapat terdapat logo dari website Nge-Review, yaitu logo ini dibuat dengan font handwriting. Alasan saya menggunakan font handwriting untuk logo website adalah agar menciptakan kesan lebih ramah karena font handwriting itu menimbulkan kesan ramah. Nah, kemudian untuk font warna dari logo nge-review itu saya menggunakan warna oranye karena warna oranye dapat menimbulkan kesan energik. Kemudian pada latar belakang dari logo ini terdapat warna putih untuk lebih mempertegas warna dari logo nge-review, warna dari dari teks nge-review. Kemudian di bawahnya ada slogan dari website, yaitu rekomendasi tempat healing buat ngilangin pusing. Di sini saya menggunakan font sans serif. Alasan saya menggunakan font sans serif karena font sans serif itu lebih rapi dibandingkan font dari serif maupun handwriting, sehingga lebih mudah untuk dibaca dan dipahami oleh user. Kemudian di bawahnya lagi ada tombol. Tombol ini di dalamnya terdapat teks just. Seperti pada slogannya, saya menggunakan font sans serif agar lebih mudah dibaca. Sebelumnya, pada tombol ini memiliki warna biru, di mana saya menggunakan warna ini untuk memberikan user bahwa misalnya tombol ini itu untuk info. Nah, nah, penempatan dari antara logo website, slogan, dan tombol ini saya tempatkan secara center atau tengah-tengah di halaman website. Tujuannya apa? Agar user ketika membuka landing page ini, user langsung paham bahwa ini tuh maksud saya user langsung mengetahui bahwa langsung fokus untuk masuk ke website ini. Kemudian pada bagian background saya menggunakan background gambar, di mana backgroundnya adalah Gunung Bromo. Di sini saya ada sedikit penyesuaian dari hardware-nya, saya kurangi sedikit agar judul, slogan, dan tombol lebih jelas. Nah, kemudian kenapa saya menggunakan background gambar Gunung Bromo? Karena agar user ketika memasuki landing page ini sudah tahu bahwa nantinya website ini itu akan berisi tentang rekomendasi liburan-liburan, tempat liburan gitu. Oke, langsung saja masuk ke halaman selanjutnya. Di sini saya melakukan ketika mouse berada di tombol mengarah ke tombol, ya, maka warna background dari tombol ini akan berubah. Ini saya gunakan agar user tahu bahwa mouse-nya pointer sedang ada di dalam tombol gas. Oke, selanjutnya ini adalah halaman homepage dari website nge-review. Di sini terdapat sebelumnya di sini terdapat tiga bagian, yaitu bagian navigasi, bagian konten, dan bagian bottom. Pada website homepage ini saya menggunakan teori warna analogus.
Di mana saya menggunakan teori warna analogus adalah karena analogus itu ketika diterapkan pada website dia menimbulkan kesan yang lebih seimbang dan lebih kalem. Nah, nah, jadi kenapa saya memilih itu karena saya pikir ketika user yang mendatangi website Ngerutu ini adalah user yang ingin mencari tempat-tempat liburan untuk menghilangkan stres mereka sehingga tujuan saya dengan saya memberikan teori warna analogus justru dapat lebih rileks saat menjelajahi konten dari website ini. Kemudian warna yang saya gunakan adalah warna biru. Karena warna biru saya gunakan karena biru itu memiliki kesan seimbang, rileks dan santai. Jadi cocok gitu untuk cocok untuk agar user ketika menjadi website ini lebih tenang karena warna-warnanya memiliki kontras yang tidak terlalu tinggi. Nah, langsung saja masuk ke bagian navigasi, nah, navigation, di mana di bagian navigation ini saya terdapat dua letakan dua di mana bagian kiri saya gunakan untuk logo untuk menempatkan logo dari website dan di sebelah kanan saya gunakan untuk meletakkan beberapa icon dan dan tombol search. Menu icon ini di sini terdapat menu seperti gambar icon seperti rumah di mana menu ini ketika diklik dia akan kembali ke homepage atau pada homepage ini dia akan kembali ke landing page. Oke, kemudian terdapat icon seperti buku dengan gambar hati. Ini adalah icon untuk masuk ke bookmark, di mana bookmark konten-konten berisi ke konten website yang disukai oleh user. Dan ini ada oke dan icon seperti gambar penanda, di mana ini tuh lebih seperti masuk ke Google Map ke map. Kemudian di sini ada menu search untuk user dapat mencari konten-konten di website ini. Nah, kemudian tata letak ini saya gunakan asimetris, di mana saya lebih menitik beratkan icon konten yang dapat diakses user itu ke kanan dan kiri itu hanya untuk logo website. Kemudian ada di bawah navigation ada konten isi dari homepage, di mana di kiri ada filter, di kanan ada konten-konten dari wisata-wisata yang direkomendasikan oleh website Ngetripio. Di sini saya menggunakan tata komposisi asimetris di masa untuk pembagiannya itu secara panjang dari website itu 25% untuk filter dan 75% untuk bagian konten. Alasan saya menggunakan komposisi seperti ini agar konten-konten ini itu lebih mudah untuk dibaca oleh user dan filter ini itu hanya sebagai pendukung user untuk memilih untuk melakukan filter pada konten. Kita masuk dulu pada bagian filter di mana di sini ada logo, ada icon dengan filter dengan tulisan filter. Oh, sebelumnya saya menggunakan font sans serif pada halaman homepage di sini karena seperti pada landing page, sans serif itu lebih mudah untuk dibaca user sehingga user lebih mudah untuk memahami isi dari website website Ngetrepio. Kemudian pada halaman ini filter ada beberapa filter dari kami dari website Ngetrepio yaitu lokasi wisata dan berdasarkan kategori. Kalau lokasi wisata itu berdasarkan daerah-daerah dari wisata tersebut. Kalau kategori itu kategorinya apakah pantai, gunung, kota, danau atau candi. Di sini ada kotak dengan fill di dalamnya itu putih
Nah, apabila user ingin melakukan seleksi seperti hanya ingin menampilkan lokasi wisata yang ada di Jakarta, user dapat melakukan klik pada kotak tersebut sehingga nanti kotaknya akan berubah menjadi icon centang dengan background hitam. Nah, di sini untuk kategori filter seperti itu masuk ke konten, di mana isi kontennya ini saya melakukan teknik tree, di mana saya membagi konten itu itu tiga-tiga. Konten di sini ada seperti ini, di sini ada seperti gambar, ada gambar dari lokasi wisata seperti Pantai Kuta, di mana komposisinya itu gambar berada di atas dengan warna dengan gambar penuh dan di bawahnya ada nama dari lokasi wisata. Di bawahnya itu ada tiga, yaitu ada tiga isi. Yang di sebelah kiri ada lokasi dari wisata tersebut. Di tengahnya ada love, ada icon berbentuk hati dengan banyaknya angka di sini menunjukkan bahwa banyaknya orang yang menyukai tempat tersebut. Di samping kanannya ada icon pesan dengan canangan seperti hati, yaitu ada berapa banyak komentar orang yang berkomentar di konten tersebut. Seperti pada ini, pada Kuta, di mana lokasinya ada di Bali, dan ada 5.000 orang yang menyukai ini, dan ada 2.000 orang yang berkomentar. Di sini saya melakukan apabila mouse berada di area konten wisata, itu maka akan merubah warnanya menjadi sedikit keabu-abuan. Dan ini saya gunakan agar user mengetahui bahwa bahwa mouse dari user atau pointer itu berada di area konten wisata. Kemudian pada bagian konten di sini saya melakukan sedikit rounded pada bagian tepi dari konten. Dan hal ini saya gunakan agar lebih menciptakan kesan lebih nyaman kepada user. Kemudian pada bagian bawah di sini di sini ada beberapa di sini pada bagian bawah adalah menu bottom. Bagian bottom di sini ada beberapa konten di dalamnya yaitu copyright. Di sebelah kanan ada support us, term of service, dan about us. Di sini saya melakukan komposisinya secara asimetris seperti navigation, di mana di sebelah kiri itu adalah copyright dari website nge-review dan di sebelah kanan support us, term of service, dan about us itu berada di sebelah kanan. Sehingga pembagiannya saya menitik beratkan pada sebelah kanan. Oh ya, sebelumnya pada bagian navigasi, sebelumnya pada bagian filter dan konten isi dan bottom ini saya menggunakan warna putih tujuannya agar lebih lebih kontras dari warna background dengan konten itu lebih ada sehingga lebih mudah user untuk melihat isi dari website. Selanjutnya masuk ke bagian sebelumnya kita masuk ke halaman bookmark dulu. Ini bookmark seperti pada bookmark kurang lebih seperti pada homepage. Tata letaknya hanya saja isinya itu hanya kontennya lebih sedikit dari konten dari homepage karena bookmark ini adalah bagian-bagian konten yang disukai oleh user. Kemudian apabila kita mengetik, mengklik icon homepage, dia akan masuk ke menu homepage. Nah, seperti itu. Jika langsung saja masuk ke halaman dari
halaman dari wisata Smart Review. Contohnya seperti Pantai Kuta. Di sini ada beberapa bagian, di mana bagian atas itu ada bagian navigasi. Bagian bawahnya ini ada gambar dari Pantai Kuta, ada isi dari deskripsi dari dari lokasi wisata. Di bawahnya itu ada bagian komen dari user, dan bagian bawahnya ada button seperti pada InTouch buttonnya. Pada halaman pada bagian gambar Pantai Kuta ini, saya membuat gambarnya itu penuh dari sisi panjangnya agar apa? Agar lebih menekankan bahwa lebih memperlihatkan gambar dari Pantai Kuta. Pada gambar ini saya menaruh nama lokasi wisata itu di tengah-tengah gambar agar lebih tahu gitu user bahwa ini tuh sedang berada di teks Pantai Kuta. Kemudian di sebelah kiri atasnya ada tulisan back, di mana ini tuh lebih navigator, apabila kita memencet dia akan kembali ke homepage-nya lagi. Nah, pada Pantai Kuta di sini saya menggunakan warna putih agar lebih mudah. Dengan background ini saya sedikit melakukan adjustment, di mana saya mengurangi highlight sehingga gambarnya tampak lebih gelap, tujuannya agar teks dari Pantai Kuta ini terlihat. Selanjutnya ada menu dari deskripsi lokasi wisata, di mana di sini ada lokasi, kategori, dan di sini ada deskripsinya. Kemudian di sini ada icon log, di mana icon log ini itu adalah tempat user untuk melakukan bookmark. Sebelumnya kan di sini icon log-nya kan berbentuk hati dengan fill putih. Nah, apabila user ingin melakukan bookmark, maka user dapat dengan mengklik icon tersebut. Nah, maka secara otomatis warna dari icon log ini akan berubah menjadi merah, yang artinya user sudah melakukan bookmark kepada konten ini, lokasi wisata ini. Selanjutnya di sini ada deskripsi, dan di sini ada gambar-gambar lain dari lokasi wisata. Di sini saya melakukan komposisi dengan teknik tree, di mana saya membagi fotonya menjadi tiga-tiga, sama seperti sama seperti konten di halaman homepage sebelumnya. Di bawahnya ada komen. Di sini komen saya menggunakan di sini ada komen, di mana di sini ada judul dari bagian ini yaitu komen, dan ini ada user dengan foto profilnya. Di sini ada kotak dengan tulisan send, yang artinya user ketika ingin melakukan komentar pada wisata ini, user mengetikkannya itu melalui kotak di sini. Cuman di bawah ada user-user lain yang sudah melakukan memberikan komen kepada konten ini. Oke. Di bawahnya ada menu bottom seperti pada homepage. Oke. Oh ya, sebelumnya ini saya menggunakan seperti sebelumnya kan pada menu homepage itu kan dia menggunakan rounded, sehingga tidak ada garis lurus di sini. Namun saya di sini tidak menggunakan rounded pada bagian ini. Karena apa? Karena saya ingin mempertegas gitu bagian-bagian dari isi dari halaman ini. Kemudian saya memisahkannya itu melalui jarak sehingga lebih tegas gitu, sehingga user lebih mudah untuk menavigasi pada halaman konten ini. Untuk yang konten yang lain kurang lebih sama seperti itu, tidak ada bedanya.
Oke. Oh iya, sebelumnya di halaman konten ini saya menggunakan warna putih. Agak sebelumnya saya menggunakan background putih agar lebih mudah gitu. Itu dari backgroundnya agar lebih kelihatan lebih kontras. Dan saya menggunakan font sans serif lagi untuk halaman ini agar lebih mudah dibaca bagi user. Oke, mungkin cukup begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.